Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline. Kami hadirkan sejumlah informasi untuk memperlengkapi informasi Anda di siang hari ini. Kali ini bersama saya, Jason Sambo. Pemirsa, pemilihan umum sudah di depan mata. Sebagai warga negara yang baik, tentunya kita semua turut bertanggung jawab dalam menciptakan suasana yang aman, damai, jujur, bersih, dan juga adil. Termasuk tidak menyebarkan informasi yang salah ataupun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, yaitu hoax. Hoax dapat membuat masyarakat tidak memiliki informasi yang akurat tentang para calon dan bahkan mengganggu proses pemilihan umum itu sendiri. Akibatnya masyarakat tidak dapat memilih calon yang tepat, bahkan bisa berujung konflik sosial dan menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu. Dan untuk itu saya akan berbincang secara virtual dengan anggota Bawaslu RI, Ibu Lely Suhenti. Ibu Lely Suhenti, di mana Bawaslu memiliki tugas untuk mengawali penyelenggaraan pemilu. Salah satunya mencegah terjadinya kecurangan termasuk berita hoax. Kita langsung sapa melalui sambungan virtual. Selamat siang Ibu Lely. Selamat siang, sehat-sehat ya Mas. Sehat Ibu, terima kasih telah bergabung bersama kami di Newsline. Berbicara soal kontestasi pemilu 5 tahunan, saya yakin juga kondisinya, sosialnya, kemudian psikologis masyarakatnya, calon pemilihnya ini juga berbeda-beda. Secara garis besar umum atau yang umum, Bu Lely, apa dinamika yang paling berbeda atau paling signifikan jika dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya? Kalau kita bicara dinamika yang paling berbeda untuk pemilu 2024, maka sesungguhnya kita akan dihadapkan pada tantangan berkenaan tantangan soal aspek digital yang luar biasa mengalami kemajuan. Sehingga ini menjadi sebuah atau sesuatu yang perlu kita pikirkan sama-sama karena digitalisasi informasi itu membuat informasi hari ini sangat deras, sangat mudah didapat, tapi belum tentu juga informasi itu benar atau punya sumber yang jelas atau bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ini menjadi sesuatu yang berbeda dari 2019. Apa dampaknya? Dampaknya adalah misalnya juga ini berpengaruh terhadap karakteristik masyarakat kita. Kalau segala sesuatu hari ini sangat mudah viralnya. Sesuatu yang belum tentu benar kemudian diviralkan, maka akan menjadi pemahaman baru jika masyarakat kita tidak punya daya kritis atau bisa atau mampu menyaring informasi dengan baik. Nah, sehingga perubahan arus digital yang kuat berdampak terhadap pola pikir atau pemahaman masyarakat kita ini juga akan berdampak terhadap pemilu 2024. Dibutuhkan kemampuan kita untuk menyaring informasi. Itu perubahan yang paling besar dari pemilu sebelumnya, Mas. Ya, ada satu kata kunci begitu, arus digitalisasi yang begitu kuat yang sekarang yang kemudian mempengaruhi dinamika perpolitikan atau pemilu tahun 2024. Ibu, tapi kalau berbicara soal disinformasi dan arus digitalisasi, ini kita melihat di setiap pemilu itu ada istilah yang namanya black campaign, white campaign, atau misalnya gray campaign. Nah, kita melihat bagaimana black campaign, white campaign, dan gray campaign ini marak di media sosial saat ini, Bu. Lebih banyak dominasinya yang mana, Bu? Kalau ditanya dominasinya lebih banyak yang mana, kita bisa menyatakan keriuhannya, keramaiannya bisa dinyatakan berimbang ya. Artinya kalau saat ini kan masa kampanye yang sudah boleh dilakukan di media sosial selain metode yang lain seperti tatap muka. Nah, dalam konteks metode kampanye di media sosial, di akun media sosial yang didaftarkan ke KPU, maka informasinya pastilah baik. Informasi-informasi yang disampaikan itu pasti baik. Tetapi di akun-akun personal masyarakat kita, itu yang kemudian keriuhannya tampak. Yang baik, yang tidak baik. Katakanlah kalau tadi disebut Mas Jason itu misalnya soal white campaign. White campaign ini kan berarti orang mengkampanyekan kandidat yang dia unggulkan pada sisi-sisi positifnya, tanpa kemudian menjelekkan yang lain, fokus saja pada kebaikan-kebaikan kandidat yang dia usung misalnya. Ini faktanya ada banyak gitu. Yang kedua, lalu kalau black campaign, kalau kampanye hitam kan sebaliknya, justru mengkampanyekan hal-hal yang buruk atau yang sifatnya bahkan belum tentu kebenarannya, faktanya belum jelas, disebarkan untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, ini banyak nggak? Banyak juga. Masyarakat bisa langsung lihat di berbagai akun media sosial. Termasuk yang gray campaign, yang dia sifatnya abu-abu, sumbernya belum tentu jelas, dan lain sebagainya ya. Apakah dia propaganda atau bukan, ini juga banyak sekali berseliweran.
Nah, karena sekarang era digital, era media sosial, maka percepatan informasi baik yang sifatnya positif, negatif, membunuh karakter orang, atau kemudian penuh keabu-abuan ya, misalnya tidak jelas, itu nyampur, semuanya campur aduk, semuanya akan bisa dikonsumsi oleh teman-teman, sahabat-sahabat yang punya akun media sosial. Sehingga sumber informasi yang banyak inilah yang membutuhkan kepekaan dari mereka yang terpapar atau yang mereka mendapatkan informasi. Jadi kan Mas Jason, dalam situasi hari ini itu ya bedanya ya, masyarakat kita itu sangat dekat dengan informasi. Cuma informasinya belum terpilah. Yang baik, yang benar, yang akurat, yang tidak akurat gitu ya. Semuanya campur menjadi satu. Nah, karena itulah maka literasi digital menjadi sangat penting hari ini di tengah arus percepatan informasi yang luar biasa. Salah satunya tentu literasi digital soal kepemiluan kita menghadapi pemilu maupun pemilihan 2024. Iya, nanti saya akan tanya lebih dalam Bu Loli soal literasi digital. Tapi sebelum sampai di sana, tadi Ibu juga bilang bahwa saat ini informasi itu tumpah ruah di sekitar kita, baik itu lewat aplikasi, dari satu lingkungan keluarga dan teman dan semacamnya. Nah, diperlukan sikap kepekaan dan juga kritis tadi kalau Ibu Loli bilang. Kalau berbicara soal kritis, kritis yang seperti apa Bu? Karena kadang banyak masyarakat cukup hanya melihat sumbernya, tapi kemudian ternyata itu tidak cukup memvalidasi sikap kekritisan kita sebagai masyarakat. Ya, kalau kita kritis itu kan salah satunya misalnya saat kita mendapatkan informasi, kita tidak langsung menelan mentah-mentah informasi itu. Tapi kita mempertanyakan dulu, informasi ini benar jelas tidak sumbernya, ada nggak sumbernya? Karena kalau tidak ada sumbernya, maka bagaimana mungkin kita bisa melakukan mengecek kebenaran dari informasi itu. Yang kedua, yang kritis yang kedua adalah terus kita baca seluruhnya. Seringkali teman-teman itu begitu judulnya bombastis, maka kemudian tanpa baca isinya langsung sebar lagi. Padahal hari ini kita tidak boleh terkecoh oleh judul yang bombastis. Seringkali bahkan judul dan isi itu beda dia. Nah, karena itu begitu sumbernya kita cek, kita juga perlu memastikan apakah isinya itu baik ya. Isinya itu baik apa enggak sih buat konteks demokrasi kita? Kalau dia membawa kebaikan, apakah cukup? Belum. Sebagai orang yang kritis, kita cek lagi. Ini manfaatnya akan membawa buat apa? Buat demokrasi Indonesia. Jadi kalau kritisnya masyarakat itu, bagi Bawaslu itu menjadi penting dia mengecek dulu sumber informasinya, dia baca tuntas isinya, baik atau tidak. Kalau memang baik, dia sudah benar karena ada sumbernya, dia sudah baik, maka kemudian membawa kemanfaatan atau tidak. Begitu tiga unsur ini terpenuhi, maka teman-teman bisa Baik, menyebarkan informasi itu ke yang lebih luas. Tapi kalau ternyata sumbernya ya, nggak jelas, tidak membawa kebaikan, tidak bermanfaat, buat apa disebarkan? Nah, itu dalam yang kemudian situasi harus seperti ini, menjadi bahan perhatian begitu ya sikap, Bu ya? betul, Baik. sikap kita yang mendapatkan informasi itu menjadi penting. Ya, nanti kita akan bahas lagi Ibu kemudian literasi digital yang dilakukan di masyarakat ini harus seperti apa dan apakah ada kolaborasi-kolaborasi misalnya yang dilakukan Bawaslu oleh sejumlah aplikasi media sosial mengingat banyaknya media sosial yang saat ini berjamuran. Kita akan bahas Bu Loli usai jeda berikut ini dan kita akan lanjutkan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline dan kembali kami lanjutkan perbincangan bersama dengan Ibu Loli Suhenti terkait dengan bagaimana masyarakat bisa kritis begitu ya Bu Loli terhadap berbagai informasi yang tersebar menjelang pemilu begitu. Ibu, kritis dan kepekaan masyarakat memang diperlukan, tapi masyarakat juga akan dimudahkan jika memang ada suatu sistem yang kemudian memberikan pengawasan secara otomatis di masyarakat agar informasi-informasi ini yang hoax-hoax tadi tidak bertebaran secara masif. Nah, apakah Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu juga berkolaborasi dengan berbagai media sosial atau berbagai platform yang banyak digunakan masyarakat? Iya, betul. Kami saat ini memang sejak tahun 2022 sudah membangun komunikasi dengan berbagai platform media sosial yang alhamdulillahnya menjelang pemilu 2024 ini komitmen platform media sosial itu sangat baik ya. Misalnya kalau kita lihat Google, Google itu secara khusus kemudian membuat program yang namanya Tular Nalar. Nah, dalam konteks ini program ini sifatnya pre-banking, jadi dia melakukan upaya pencegahan.
Nah, komitmen Google ini sudah kita dapatkan di 2022 begitu kami membangun komunikasi dengan mereka. Contoh yang lain adalah misalnya dengan Meta. Meta ini kan banyak sekali ya. Kalau kita bicara Meta berarti ada Facebook, ada Instagram di dalamnya dan lain-lain. Bahkan Meta itu kemudian meluncurkan portal aduan yang khusus buat Bawaslu. Bahkan mereka kemudian memberikan kami, jajaran pengawas pemilu, bahkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten kota untuk punya kemampuan mendeteksi cepat, kemudian melakukan upaya-upaya penanggulangan begitu ada informasi yang memang dinyatakan melanggar. Nah, dalam konteks ini portal aduan yang dibuat Meta itu menjadi sangat signifikan hari ini. Yang ketiga, contoh lain misalnya dengan TikTok ya. TikTok itu punya election hub yang itu kalau teman-teman lihat sekarang buka TikTok itu sudah sangat masif misalnya soal saling jaga. Informasi kepemiluan di election hub itu juga sangat banyak, dari KPU-nya ada, dari Bawaslu-nya ada yang disediakan oleh TikTok. TikTok menyatakan bahwa mereka ini bukan platform politik, bahkan iklan politik di TikTok dilarang. Tapi karena memang penggunanya membutuhkan informasi, lalu banyak mereka yang mencari informasi justru dari TikTok, kemudian TikTok bikin. Nah, dalam konteks ini kemudian menjadi sangat membantu ya dalam konteks kita hari ini memerangi disinformasi yang terjadi untuk pemilu 2024. Yang berikutnya misalnya dengan Twitter. Twitter bahkan menyediakan alamat email pengaduan khusus untuk hasil pengawasan konten yang dianggap Bawaslu, hasil kajiannya lalu menyatakan melanggar. Jadi dalam konteks hari ini, Mas Jason, platform media sosial sudah punya komitmen yang sama-sama kuat untuk bisa membatasi bahkan melakukan tindakan cepat jika memang kemudian ada ujaran kebencian, hasutan yang kemudian itu melanggar Undang-Undang 7 2017 di pasal 280 misalnya, juga Undang-Undang ITE dan undang-undang lainnya. Kalau Bawaslu menyampaikan kajiannya, mereka akan cepat merespon dan kemudian melakukan take down. Nah, dalam konteks hari ini juga Bawaslu itu bekerja sama ya dengan Kominfo, dengan Kapolri, Kepolisian Republik Indonesia, juga dengan teman-teman BSSN. Konteksnya apa? Yaitu tadi percepatan penanggulangan informasi yang sangat cepat, karena begitu informasi yang tidak benar terviralkan, maka cara kita mengkoreksinya itu sangat sulit. Ya. Cara kita mengkoreksinya sangat sulit. Karena itu fokus Bawaslu hari ini adalah melakukan pencegahan. Kalau sudah tersebar, bagaimana caranya kemudian dilakukan tindakan cepat. Gitu. Ya, Bu Loli, di setiap platform media sosial tadi sudah ada dalam tanda kutip ini saringan begitu ya Bu, untuk benar-benar bisa menangkal hoax-hoax jelang pemilu tadi. Nah, ada juga event yang diselenggarakan oleh Bawaslu ini namanya adalah Collapse Fest, yang memang tujuannya juga untuk mengedukasi, dan yang Ibu bilang tadi mungkin di sebelum jeda, itu adalah bentuk literasi digital. Seperti apa Bu penyelenggaraannya dan goals dari Collapse Fest ini seperti apa? Kalau kita ingat dulu cara Indonesia mengatasi COVID, ya, cara Indonesia mengatasi COVID itu kemudian mendapat apresiasi dari seluruh negara-negara lain gitu, di negara-negara lain. Nah, kenapa mendapat apresiasi? Karena waktu kita menanggulangi COVID, seluruh elemen masyarakat itu turun. Baik elemen masyarakat, baik itu pemerintahan, baik itu aparat penegak hukum, semuanya turun. Nah, begitu Bawaslu melihat 2024 kita punya tantangan luar biasa karena digitalisasi informasi, maka Bawaslu punya gambaran ke depannya yang namanya hoax, yang namanya disinformasi, misinformasi, itu harus menjadi musuh yang kita hadapi sama-sama. Karena kalau Bawaslu aja nggak akan kuat. Kalau platform media sosial aja banyak keterbatasannya. Nah, karena itu lalu kami mencoba untuk membawa isu ini kepada seluruh elemen masyarakat. Bersama teman-teman masyarakat sipil, kami punya yang namanya koalisi lawan hoax, ya, koalisi anti disinformasi. Ada Mavindo di dalamnya, ada Cek Fakta di dalamnya, ada ICT Watch, ada Perludem, banyak sekali teman-teman masyarakat sipil yang bergabung di sana, lalu terhubung dengan Bawaslu dengan komitmen yang sama. Itu saja tidak cukup. Kalau cuma masyarakat sipil nanti daya tindakannya nggak akan terlalu kuat. Kami lalu berpikir gimana caranya gandeng pemerintah. Nah, pemerintah dalam konteks ini kami tarik teman-teman, sahabat-sahabat dari Kominfo, lalu BSSN, kepolisian gabung di dalamnya juga. Dalam konteks hari ini karena memang kita harus akui Bawaslu punya keterbatasan soal kecanggihan alat.
Nah, Kominfo pastilah sebagai regulator memiliki punya daya kemampuan dan daya jangkau yang jauh lebih luas. Karena itu kami Baik. gandeng dari unsur pemerintahnya. Ya. Itu cukup nggak? Oh, ternyata belum cukup. Platformnya juga Bawaslu tarik. Jadi di dalam festival kolaborasi ini, seluruh platform media sosial juga kami ajak untuk berkolaborasi, termasuk dari teman-teman jurnalis. Nah, teman Baik. jurnalis ini posisinya sangat penting karena jurnalis ini ibarat ujung informasi, merekalah yang paling dekat dengan masyarakat. Karena itu Baik. lalu koalisi pewarta pemilu kami gandeng juga Mas Jason. Jadi kolaborasi ini multi pihak. Ya, sinergitas yang dibangun tidak hanya oleh Bawaslu tapi juga bersama dengan pemerintah, platform media sosial dan bahkan rekan-rekan jurnalis untuk bisa menyaring. Nanti saya akan tanya lagi, dalami lagi di segmen berikutnya. Sebenarnya di tahun politik 2024 ini bentuk-bentuk hoax yang terjadi atau yang tergambarkan di masing-masing platform ini seperti apa dan bagaimana masyarakat bisa mengadukan. Kalau misalnya terjadi adanya hoax-hoax tersebut diterima oleh masyarakat, kita akan bahas usai jeda. Bu Loli Sohenti dan pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi. Kita masih membahas terkait dengan masalah hoax atau disinformasi jelang pemilu. Saya kembali lagi ke Bu Loli. Kalau data yang kami terima ini dari Bawaslu dari bulan Januari sampai September 2023, Bu Loli, ada 1.731 hoax dan 935-nya diantaranya adalah hoax terkait dengan pemilu. Bisa digambarkan Bu secara spesifik hoax pemilu ini seperti apa sih berita-berita yang di framing di media-media sosial ini? Ya, misalnya ya kita kategorikan misalnya dia masuk dalam ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini misalnya terdapat unsur yang merendahkan orang lain di situ. Yang kemudian orang lainnya adalah berkenaan dengan kandidat yang saat ini berkontestasi. Lalu juga ada ujaran kebencian itu tidak hanya menyasar kandidat ya, tapi ujaran kebencian itu juga menyasar penyelenggara pemilu. Nah, di penyelenggara pemilu juga kami mendapatkan narasi yang kemudian dalam konteks ini tidak benar, merendahkan, kemudian menggerakkan orang lain untuk melakukan kecaman-kecaman serupa, misalnya semacam itu. Jadi soal ujaran kebencian ada, soal informasi yang bohong juga ada, misalnya. Lalu juga soal informasi yang pelanggaran pemilu. Kalau melanggar pemilu itu kan kalau kita lihat di pasal 280 misalnya, yang dilarang itu ketika dia menghasut, memfitnah, mengadu domba, mengancam melakukan kekerasan gitu. Nah, itu yang nggak boleh kan di dalam 280. Nah, sehingga dalam konteks temuan kami, misalnya di masa kampanye ya, untuk masa kampanye ini patroli pengawasan cyber dilakukan oleh Bawaslu. Sampai hari ini ada 176. 176 dari sejak tanggal 28 November yang itu kontennya ditangani oleh Bawaslu, lalu dikomunikasikan, dikoordinasikan ke Kominfo sebagai kebijakan ya, regulator, lalu kami juga komunikasikan ke platform untuk segera diambil tindakan cepat. Nah, sejauh ini itu yang Baik. masuk ke Bawaslu. Jadi Ya. menyasar kandidat, menyasar penyelenggara pemilu juga. Begitu Mas Baik, Jason. Bu Loli, karena waktu kita singkat, mungkin boleh dikasih tahu kepada masyarakat kemana masyarakat bisa mengadukan atau memberitahu jikalau memang ada informasi hoax yang tersebar atau mereka dapatkan. Ya, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian bisa menyampaikan langsung ke kantor Bawaslu di seluruh tingkatan karena kami membuka posko aduan untuk berkenaan dengan informasi yang tidak benar ya. Posko dibuka jadi bisa datang langsung. Tapi kalau sulit untuk datang langsung, ada juga hotline yang sengaja dibuka oleh Bawaslu, itu adanya di 0811 9810 123. Atau juga teman-teman bisa langsung kepada akun media sosialnya Bawaslu melalui medsos@bawaslu.go.id. Dan terakhir, sahabat-sahabat supaya mendapatkan informasi yang banyak soal kepemiluan, silahkan bergabung juga di Jarimu Awasi Pemilu.go.id. Jarimu Awasi Pemilu ini adalah komunitas digital pengawasan partisipatif di mana seluruh informasi bisa diakses dan kita akan langsung terhubung di dalamnya. Seperti itu, Baik. Mas Jason. Ya. Mudah-mudahan nanti masyarakat kita akan semakin dekat dengan Bawaslu, makin banyak informasi yang kami dapat dan kita bisa melakukan pengawasan secara maksimal bersama-sama.
Baik, artinya masyarakat punya channel-channel ketika bisa melaporkan sesuatu yang dianggap hoax atau berita bohong. Ada hotline, ada media sosial, dan bahkan jaringan komunitas pengawasan pemilu yang juga disediakan untuk masyarakat. Terima kasih anggota Bawaslu RI Ibu Loli Suhenti telah memberikan informasinya. Kita harapkan nanti jalannya pemilu ini bisa benar-benar berjalan dengan aman, adil, jujur, dan kemudian tidak diwarnai dengan berbagai disinformasi atau hoax. Terima kasih Ibu Loli dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Newsline kali ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV